Pada tengah hari keesokan harinya, matahari belum juga terbit di tengah langit. Xiao Yan sudah duduk bersila di kursi lobi. Cangkir porselen biru dan putih berbentuk jari berputar. Dan matanya menatap pola cangkir itu. Terlihat membosankan. Sayangnya, sepertinya kakakku tidak tidur nyenyak tadi malam. Ditemani dengan aroma yang samar. Zenni juga datang ke aula. Melirik Xiao Yan yang sedikit gugup. Dan pura-pura peduli. Bukan kamu dan gadis Muer. Xiao Yan terbangun oleh suara Zenni dan melirik Zenni dengan sedikit kebencian. Haha, kamu tidak tahan? Zenni mencibir dan duduk di sebelah Xiao Yan. Dia akan membuat lelucon lain tentang Xiao Yan. Ketika dia melihat semua orang datang, dia mencibir di pintu masuk aula dan mereka semua datang. Petik 2. Xiao Shao dan Zenni datang lebih awal. Masa menyapa keduanya. Lalu dengan santai mencari kursi untuk duduk. Dibandingkan dengan depresi Kaisar Iblis pada saat itu, sekarang jauh lebih nyaman. Xiao Zhan mengendurkan kaki RG. Ya, beberapa dari kami berdiri di sana kemarin dan rasanya seperti patung. Badai sengaja memutar lehernya. Berpura-pura sakit leher. Masih lebih nyaman di sisi Xiao Shao. Tidak banyak aturan. Nan Erming juga mendukung. Di mana leluhurnya? Xiao Yan bertanya pada Xiao Yao tanpa melihatnya. Hei, aku dalam suasana hati yang rumit kemarin. Saya minum beberapa gelas lagi. Dan saya masih berjalan sambil tidur. King Haoran berkata sambil tersenyum. Dialah yang menemani Xiao Yao minum di bulan tadi malam. Oh, itu dia. Biarkan leluhur beristirahat sejenak. Xiao Yan menurunkan hatinya. Yah, semua orang ada di sini. Shaolong pertama berbicara tentang situasi promosi semua orang. Mari kita bicara tentang berapa banyak puncak bintang 4 yang mempercayai kita. Dan bagaimana situasinya. Juga, Anda menguasai keterampilan bertarung, bagaimana kabarnya? Xiao Yan bertanya tentang situasi pasukan. Setelah kembali ke Xiao Shao. Setelah Ziying dan Nan Erming menyerap inti sihir. Mereka sekarang berada di akhir periode bintang 5. Sementara Longling berada di akhir periode bintang 4. Dan pertempuran menderu-deru sudah dekat di tengah-tengah. Periode bintang 6 ditingkatkan secara signifikan. Kekuatan tempurnya tidak sebanding. Le Shaolonghui melaporkan bahwa, untuk Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 4 yang mempercayai kami, ada total 92 orang. Lebih dari 60 di antaranya telah dipromosikan menjadi Bintang 5. Dan lebih dari 20 orang sedang bersiap untuk promosi. Saat ini kami sedang meningkat untuk menangkap kekuatan tangan manusia. Petik 2. Selain itu, saya dan Zenni menyusun rencana hadiah yang terperinci. Siapapun yang memiliki promosi tercepat dalam waktu yang ditentukan dan telah memberikan kontribusi khusus untuk Xiao bisa mendapatkan level yang lebih tinggi dari keterampilan bertarung mereka yang ada. Keterampilan bertarung. Dengan penerapan rencana ini, Kaisar berikut hampir bekerja keras untuk berkultivasi. Haha, penuh motivasi. Petik 2. Laporan Xiao Shao membuat Xiao Yan sangat puas. Anda Shaolong dan Zenni sama-sama mampu. Dia tidak perlu khawatir tentang hampir semua hal. Semuanya dilakukan dengan benar. Haha, itu bagus. Pada awalnya, lelaki tua itu pergi berlari. Hanya untuk dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 5. Dan memimpin orang-orang Xiao keluar dari jalan yang kuat. Siapa tahu, yah, belum lagi lelaki tua itu. Lelaki tua itu tidak pernah memimpikannya. Xiao Yan datang untuk bertarung dalam beberapa dekade di benua Kaisar. Kekuatan Xiao Fu telah berkembang menjadi kekuatan kelas 1. Ada 60 atau 70 Kaisar saja. Dan ada juga pemain kuat seperti Xiao Zhan yang dekat dengan 6 bintang di tengah. Chang Tian menghadiahkan Xiao Yan ke klanku. Ini adalah keberuntungan klan Xiao saya. Orang tua itu akhirnya bisa yakin bahwa dia akan mati meski dia sudah mati. Petik 2. Xiao Yao mendengar laporan Le Shaolong di luar gerbang. Bergegas masuk. Dan berkata dengan penuh semangat. Mata tajam menatap Xiao Yan. Persimpangan antara kesedihan dan kegembiraan. Dan air mata lama. Leluhur tidak bergembira. Duduk dan minum ludah dulu. Xiao Yan bergegas membantu Xiao Yao duduk. Sekarang kekuatan Xiao telah meningkat pesat. Saya pikir sudah waktunya untuk memindahkan orang-orang Xiao dari Dizu untuk berkembang bersama.
Mata Zenni berkedip sedikit. Dan sudah terlihat dari benak Xiao Yao bahwa dia telah mengajukan saran yang akan membuat semua orang terpesona. Oke. Biarkan orang-orang Xiao melihat pencapaian para scammer kecil secepat mungkin. Mereka pasti akan terkejut. King Muer berkedip. Dan bulu matanya yang ramping memotong sederet cahaya terang. Katanya dengan gembira. Saya pikir saran Zenni sangat bagus. Menurut situasi kita saat ini. Apakah mungkin memindahkan orang-orang Xiao, nenek moyang? Hati Xiao Yan juga naik sedikit berapi-api. Menanyakan pendapat Xiao Yao. Haha, bagus. Suamiku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Dan aku sangat ingin melihat bagaimana keadaan orang-orang Xiao sekarang. Melihat Xiao Yan juga memiliki arti ini. Xiao Yao sangat sepenuh hati sehingga dia tidak sabar untuk terbang kembali ke orang-orang Xiao sekarang. Saya percaya bahwa jika orang Xiao melihat pemimpin itu dari keluarga Xiao telah dipromosikan menjadi Kaisar Pejuang Bintang 5, dan mengetahui pencapaian Xiao Yan hari ini, mereka pasti akan merayakan keluarga. King Haoran juga bertepuk tangan. Dalam hal ini, belum terlambat, jadi kami akan mengaturnya dan berangkat untuk orang-orang Xiao. Xiao Yan telah menjauh dari orang-orang Xiao selama beberapa waktu, dan dia sangat peduli dengan orang-orang. Terutama Xiao Qi. Pembohong kecil. Aku juga ingin pergi. King Muer menemukan bahwa Xiao Yan tampaknya tidak membawanya bersamanya. Dan wajah aslinya yang tersenyum memancarkan rasa frustrasi. Dan mulut kecilnya yang kemerahan mengerucut. Dengan marah. Haha. Baiklah. Muer akan pergi bersamanya. Xiao Yan dalam suasana hati yang sangat baik saat ini dan tentu saja tidak akan menolak. Apakah Anda ingin melakukan perjalanan dengan Anda? King Haoran berkata sambil tersenyum. Memindahkan keluarga bukanlah hal yang sepele. Dengan kaisar iblisnya. Jika ada sesuatu, itu akan selalu lebih baik. Ras iblis sedang sibuk. Jadi kakak laki-laki tidak harus menemani kakaknya. Ketika saatnya tiba, orang-orang Xiao akan dibawa masuk setiap saat. Dan itu akan sama dengan kakak laki-lakinya. Xiao Yan tertawa. Oke. Saya akan menunggu kabar baik Anda di Xiao Mansion. King Haoran tidak segan. Sekarang klan Blood Demon juga merupakan salah satu peristiwa penting. Dan dia memiliki banyak hal untuk ditangani. Xiao Shao. Maka saya akan tinggal bersama Xiao Ni dan Zen Ni. Dan yang lainnya akan membela Xiao Shao. Kata Le Shaolong setelah sedikit berpikir. Oke. Itu dia. Xiao Yan mengangguk dan melanjutkan. Selain itu, Nan Erming dan Ziying masing-masing mengambil bagian dari inti sihir yang diberikan oleh Kaisar Iblis. Mencoba menerobos ke 6 bintang. Selebihnya saya akan menyerap. Dan berusaha untuk menyusul Anda secepat mungkin. Jika ada banyak, saya akan menyimpannya untuk kebutuhan masa depan. Beberapa ramuan canggih juga diperlukan untuk pemurnian. Petik 2. Semuanya mengikuti pengaturan Xiao Shao. Nan Erming dan Ziying sangat senang sehingga mereka mengepalkan tangan dan patuh. Pria tua itu juga berpakaian bagus. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia tidak bisa kehilangan muka. Xiao Yao buru-buru mengeluarkan setumpuk pakaian agar staf memberi saran. Faktanya, ketika Xiao Yao menerobos Kaisar Petarung Bintang 5, dia sudah merasa ingin kembali ke suku Xiao. Bagaimanapun, dia adalah kepala suku Xiao. Kejutan. Tapi dia ingin kembali bersama Xiao Yan. Karena Xiao Yan adalah harapan rakyat Xiao. Namun, Xiao Yan sibuk untuk pasukan Xiao Fu selama ini. Dia harus menunggu dan menunggu. Sekarang keinginannya akhirnya tercapai. Dia secara alami tersenyum. Jarang melihat leluhur begitu bahagia. Xiao Yan sering mengangguk sambil tersenyum. Suasana di aula sangat aktif. Penuh kegembiraan. Gaun ini bagus. Cocok untuk orang tua. Soalnya, potongannya bagus. Dan warnanya abu-abu perak. Yang populer saat ini. Lalu dihiasi sutra di sekeliling tepinya. Zen Ni dengan antusias memilih pakaian untuk Xiao Yao. Namun, begitu kata-kata Zen Ni jatuh, senyum Xiao Yao mengembang setengah. Udara di aula tiba-tiba beriak. Dengan lambaian Zen Ni, dia mengeluarkan seorang utusan di tangannya. Sekilas, wajah Xiao Yingying membeku. Wajahnya tiba-tiba dingin. Semua orang memandang Zen Ni dengan ragu.
bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya dengan cepat. Biarkan dia masuk. Segera. Zenni tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan, tetapi mengatakan sesuatu kepada pembawa pesan di tangannya. Lalu dia perlahan melihat ke kerumunan. Sesuatu terjadi pada orang-orang Xiao. Petik 2. Hanya 5 kata. Kalimat yang sangat sederhana, tetapi seperti badai petir, membelah orang-orang dalam kegembiraan. Wajah semua orang ditutupi dengan bibir yang sedikit terbuka dan luar biasa mengumumkan keterkejutan batin mereka. Apa yang terjadi pada orang-orang Xiao? Apa yang terjadi? Untuk waktu yang lama, Xiao Yao baru saja kembali ke pikirannya. Kerutan di wajahnya yang keriput menonjol, dan dia hampir buru-buru bertanya. Xiao Yan menatap keluar. Matanya berangsur-angsur menjadi semakin dingin. Saya masih belum tahu. Reporter itu berada di luar pintu rumah Xiao Fu. Saya telah mendengar dia membiarkan dia masuk. Dan saya akan tahu apa yang terjadi. Setelah Zenni sedikit terdiam, sedikit pemikiran muncul di mata Mei Mei. Saat kata-kata itu jatuh, sesosok tubuh masuk ke aula. Angin dan debu di sepanjang jalan. Noda darah di mana-mana. Lumpur dan darah di pipi bercampur menjadi satu. Tidak dapat membedakan garis aslinya. Jelas berlari kembali sepanjang jalan. Tampaknya situasinya serius. Saat melihat Zenni, hati pria itu kendur. Dan langkah kakinya lumpuh. Dan dia hampir jatuh ke tanah. Xiao Yao, duduk di kursi, tiba-tiba melompat seperti macan kumbang. Sebuah sepak terjang melangkah maju untuk mengangkat pria itu. Dan dia gemetar dan bertanya, apa yang terjadi pada orang-orang Xiao? Petik 2. Pria itu mengangkat kepalanya kesakitan. Membuka mulutnya untuk mengatakan apa-apa. Tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Darah terus mengalir dari mulutnya. Dia terlalu banyak terluka. Jadi dia minum obat untuk menstabilkan lukanya. Le Saolong buru-buru berjalan. Ibu jari dan jari tengah kirinya merentangkan bibir pria itu. Dan pantulan tangan kanannya membombardir ramuan ke dalam mulut pria itu. Saya harus mengatakan bahwa ramuan Xiao Yan memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Tetapi untuk sementara, orang yang melaporkan surat itu berhenti muntah darah, dan napasnya stabil. Apakah lebih baik, jika Anda dapat menahannya? Segera laporkan situasi orang-orang Xiao. Ketenangan Zenni membuat orang merasa sedikit menakutkan. Pria itu mendengar kata-kata itu. Dan gelisah, dan berkata dengan cepat. Nona Bao Bao diperintahkan untuk tinggal di daerah Xiao bersama beberapa saudara. Diketahui beberapa waktu lalu bahwa agama Xiao dan Yimo secara bersamaan menemukan Vena, yang merupakan hak penambangan dari Vena Arguing. Petik 2. Vena itu adalah biji besi halus yang biasa digunakan untuk menempa senjata, dan isinya sangat menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang mengendalikan nadi ini dapat merusak keseimbangan beberapa kekuatan besar di Dizu dan memimpin. Karena alasan ini, telah terjadi beberapa perkelahian antara kedua belah pihak. Namun, kekuatan rakyat Xiao di Dizu tidak lemah, dan agama Yimo tidak berani terlalu lancang. Kedua belah pihak tidak melukai sang jenderal dan tetap menemui jalan buntu. Petik 2. Namun beberapa hari yang lalu, agama Yimo tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran terhadap orang Xiao bersamaan dengan pemusnahan dan setan fantasi. Dan Tian Minggu juga melakukan yang terbaik untuk membantu orang Xiao berjuang keras. Awalnya, dengan kekuatan Xiao dan Tian Minggu, bahkan jika ketiga kelompok Yi Jiao, pemusnahan, dan iblis fantasi bergabung bersama, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Apalagi bawahan dan pembantu rahasia lainnya. Namun, ada 5 orang berjubah hitam dari 3 aliansi etnis, dan bawahan mereka tidak dapat melihat kekuatan mereka. Diperkirakan mereka setidaknya merupakan puncak dari 4 bintang atau bahkan 5 bintang. Anehnya, 5 orang berjubah hitam hanya menyatukan satu tangan. Dan setelah menghancurkan tim perlindungan keluarga Xiao, mereka berhenti menembak. Dan hanya 3 kelompok yang terus menyerang. Sepertinya khawatir tentang apa. Petik 2. Bawahan tahu bahwa orang-orang Xiao benar-benar dalam bahaya. Jadi mereka buru-buru memimpin beberapa orang kepercayaan untuk bergegas kembali untuk melapor. Tetapi mereka dicegat oleh 2 pria berjubah hitam.
dan bawahan mereka melarikan diri di bawah kedok beberapa orang kepercayaan. Petik 2. Reporter tidak berani menunda. Dan pada akhirnya dia melaporkan situasi umum dalam satu nafas. Pada akhirnya, dia jatuh terlalu lemah di lantai. Tampaknya menyebabkan cedera setelah bersemangat. Oke, saya mengerti. Anda turun untuk berkultivasi dulu. Memahami seluk-beluk masalah. Memahami situasi umum masalah tersebut. Wajah Zenny melembut. Dan memberi isyarat kepada orang yang melapor untuk sembuh. Imagisme neneknya mengajari mereka bahwa mereka bahkan tidak berani kentut ketika lelaki tua itu ada di sana. Sekarang mereka berani bergabung dengan dua ras lainnya untuk melakukan Xiao saya. Dan lelaki tua itu bergegas kembali untuk menghancurkan mereka. Xiao Yao menahan emosinya dan mendengarkan seluruh situasi. Kemarahan sudah berkecamuk. Dia membanting tinjunya ke atas meja di depannya. Dan retakan seperti jaring laba-laba meledak tiba-tiba. Berteriak keras. Serta monster fantasi dan pemusnahan. Biasanya orang Xiao dan air sumur Anda tidak melanggar air sungai. Dan sekarang mereka bahkan membantumu. Maka jangan salahkan orang tua itu atas kekejamannya. Petik 2. Xiao Yan mendengarkan lebih dan lebih keras. Meskipun wajahnya tidak berubah. Tapi matanya sudah merah. Imagisme. Hari pertama saya datang ke benua Kaisar. Anda ingin menangkap saya. Ketika saya memasuki pemakaman setan. Anda bekerja sama dengan jiwa dan setan untuk mengepung keluarga Xiao saya. Aku sudah lama ingin menemukanmu. Beraninya kau mengikatku lagi. Selain itu, roh iblis. Anda mengirim orang untuk mempermalukan saya Xiao orang. Nah, kali ini kita menghitung kebencian baru dan kebencian lama bersama. Le Shaolong. Petik 2. Bawahan ada di sini. Le Shaolong segera naik ke perintahnya. Melewati pesanan saya. Segera memobilisasi semua orang di Xiaofu untuk berangkat bersama saya. Menghancurkan dewa agama Yimo dan roh iblis. Petik 2. Ya, Le Shaolong sedikit ragu. Tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang telah terdistorsi oleh amarah, dia sedikit mengangguk, dan pergi untuk mengirim pasukan. Dan masih banyak lagi. Suara renyah Zenny menghentikan langkah kaki Le Shaolong. Di bawah sentimen yang bergejolak, Zenny selalu tetap tenang. Dan berkata di mata semua orang yang bingung. Saya mengerti suasana hati Xiao Shao. Dan sayalah yang akan menjadi marah atas krisis keluarga. Tapi berapa banyak pemain kuat lainnya yang merupakan Liao Liao. Dan Xiao Shao harus melakukan segalanya. Bisakah itu digunakan? Kecuali Xiao Shao dengan sengaja membangkitkan perhatian pasukan utama. Pikirkan lagi. Petik 2. Zenny benar. Pihak lain tampaknya memiliki banyak orang. Tetapi sang adik sebenarnya dapat menghancurkan 3 ras hanya dengan sedikit orang. Pejuang iblis roh bintang 5 tidak menjadi masalah. Jadi Anda tidak perlu mengungkapkan kekuatan penuh Anda terlalu dini. Jika tidak, jika itu menarik perhatian kekuatan besar, itu akan mempengaruhi perkembangan Xiaofu. Yang disebut pengamat King. Selain itu pengamat ini masih kaisar iblis. King Haoran bahkan lebih teliti. Xiao Yan merasa malu saat mendengar kata-kata Zenny dan King Haoran. Di bawah amarah dan kebencian, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dan hampir membunuh ayam itu dengan palu godam. Dan merasa malu. Dia menjadi tenang dan berkata, Kakak dan Zenny masuk akal. Dan itu sembrono di bawah antusiasme saya. Saya sedikit bingung. Dan saya meminta kakak untuk membantu menganalisisnya dengan cermat. Lalu kami membuat rencana. Petik 2. Xiao Yan tahu bahwa dia marah dan tidak bisa dengan tenang menganalisis situasinya. Jadi dia menyerahkan masalahnya begitu saja kepada King Haoran dan Zenny. Semua orang mungkin menduga bahwa sebagian besar jubah hitam adalah orang-orang dari roh iblis. Mata King Haoran sedikit marah. Menurut informasi yang saya terima, para roh jahat berada di belakang agama Yimo. Mungkin saya dulu menghalangi mereka dengan perintah setan darah. Jadi roh iblis tidak secara langsung campur tangan kali ini. Tetapi hanya diam-diam menembak untuk menghancurkan penjaga keluarga Xiao. Dan ketiga ras bertarung untuk urat mineral. Tidak akan ada konflik langsung dengan suku Goreven saya. Petik 2. Tetapi mengapa pria berjubah hitam itu menghalangi tenaga kerja saya yang diatur secara diam-diam dan tidak membiarkan mereka melaporkan situasinya?
Pernyataan King Haoran cukup dapat diterima setelah perenungan Zenni. Tetapi satu hal masih belum diketahui dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu milikmu? Kebanyakan dari mereka mengira itu adalah setan sialan saya. Alasan intersepsi adalah karena saya tidak ingin Goreven saya mendapat dukungan dari berita. Sehingga mengalahkan orang-orang Xiao yang dilindungi oleh Goreven. King Haoran terus menjelaskan bahwa sekali, dia bisa menunjukkan setan darah saya. Dan kedua, dia bisa mengguncang prestise setan darah saya di setan. Seperti yang dapat Anda bayangkan, jika orang-orang Xiao di bawah perlindungan keluarga Blood Demon dihancurkan atau bahkan dihancurkan, maka rasa aman dari cabang-cabang keluarga Blood Demon yang bergantung pada saya pasti akan menguntungkan mereka dan mengandalkannya. Keluarga jiwa dan roh. Petik 2. Kesimpulan King Haoran masuk akal dan bahkan Zenni harus mengakui bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Sepertinya keluarga iblis darahku menyeret orang Xiao. King Haoran menghela nafas sedikit dan meminta maaf kepada Xiao Yan. King Muer mendengar kata-kata itu dan menatap Xiao Yan dengan cemas. Matanya penuh kecemasan. Kakak laki-laki Kemo berkata demikian. Orang-orang Xiao saya memiliki dendam yang tak terpecahkan dengan roh-roh jahat. Cepat atau lambat, mereka harus saling berhadapan. Tetapi sekarang mereka hanya sedikit lebih awal. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, saudara-saudara masih sangat sopan. Karena masalah ini terkait dengan keluarga iblis darahku. Aku secara pribadi akan membawa seseorang bersamamu, kakak. King Haoran mungkin menebus permintaan maaf di dalam hatinya. Dan segera memobilisasi orang. Saudara, tentu saja. Karena iblis roh berani menembak kali ini, mereka mungkin memiliki rencana lain untuk iblis darah. Setan darah juga membutuhkan kakak laki-laki untuk tinggal di kota dan memperkuat kewaspadaan mereka untuk berjaga-jaga. Xiao Yan dengan cepat berhenti. Dan jika kaisar iblis yang menyebalkan itu muncul secara langsung, itu akan terlalu berlebihan bagi roh iblis. Belum lagi Zenni baru saja berkata, pihak lain hanya beberapa kaisar petarung bintang 5. Saudara dan aku. Saya bisa mengatasinya. Jadi saya bisa yakin. Petik 2. Kata-kata Xiao Shaozi sangat masuk akal. Tidak mungkin jiwa iblis hanya memindahkan kartu Xiao. Kaisar juga perlu memperhatikan tren lain dari roh-roh jahat. Selain itu, Kaisar Iblis baru saja menganalisis bahwa roh dan keluarga roh bertekad untuk membela kemenangan. Maka Xiao Yan tidak akan mengalami bencana pemusnahan. Jika dilakukan tepat waktu, itu hanya akan merusak vitalitas. Oleh karena itu, mari kita serahkan di sini. Petik 2. Kaisar Iblis memikirkan Xiao Yan di mana-mana. Zenni melihatnya di matanya. Dan tentu saja dia juga harus memikirkan King Haoran. Lagi pula, apa tujuan akhir dari roh iblis masih belum jelas. Atau lebih baik berhati-hati, agar tidak ketinggalan harimau. Pada akhirnya, ketika kedua belah pihak kelelahan, mereka kehilangan pandangan satu sama lain. Tetapi tidak seseorang ingin melihat situasinya. Kenapa tidak? Xiao Shao pergi menyelamatkan bersama leluhurnya. Xiao Zhan, Storm, Purple Shadow, dan Nan Erming. Dengan kekuatan Anda saat ini, itu seharusnya lebih dari cukup. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Le Shaolong mengajukan saran. Dan Zenni serta saya tetap tinggal untuk mengawasi gerakan Anda. Jika terjadi kecelakaan, segera kerahkan tim untuk menyerang. Petik 2. Saran ini bagus. 1 bintang 6. 4 bintang 5. Dan kekuatan tempur sebenarnya Xiao Shao tidak lebih lemah dari bintang 5. Yang cukup untuk menangani mereka semua. Zenni juga mengangguk setuju. Dia tahu kekuatan tempur sebenarnya dari beberapa orang. Dan juga berpikir bahwa memiliki 6 orang sudah cukup. Itu dia. Tidak terlalu terlambat. Kami segera berangkat. Xiao Yan sudah cemas. Dan dia ingin segera memulai tulangnya dan terbang kembali ke orang-orang Xiao. Melihat bahwa rencananya telah ditetapkan, dia dengan cepat mendesak semua orang untuk berangkat. Pembohong kecil. Kenapa kau melupakanku? Aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan orang-orang Xiao. King Muer hendak berangkat ketika dia melihat Xiao Yan dan yang lainnya. Tapi dia tidak menghitungnya dan buru-buru menginjak kakinya. Muer, tidak menyenangkan pergi ke sini. Anda harus pergi jauh-jauh, siang dan malam.
Tidak ada waktu untuk istirahat. Dan saya membutuhkan tenaga kerja di sana. Jadi kali ini saya tidak akan membawa Anda ke sana. Saya tidak tahu mengapa. Meskipun Xiao Yan tidak menemukan masalah apapun dari analisisnya kerumunan, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Jadi dia dengan tegas menolak King Muer. Pembohong kecil. Kamu berbohong padaku lagi. Kamu berjanji padaku untuk pergi bersamamu sebelumnya. Melihat penolakan Xiao Yan, King Muer menatap King Haoran dengan tatapan sedih. Dan berharap kakak laki-lakinya akan maju untuk dirinya sendiri. Jangan membuat masalah, Muer. Sebelumnya. Sekarang. Dan situasinya telah berubah. Anda harus tetap tinggal dan membantu saya mengawasi pergerakan roh-roh jahat. King Haoran minum dengan lembut. Dengan kepribadiannya yang jelas. Dia benar-benar tidak cocok untuk penyelamatan darurat semacam ini. Melihat suara King Haoran. Meskipun King Muer tidak pemalu. Dia tidak berani berpendapat. Dan harus menyempitkan mulutnya di belakang King Haoran. Matanya yang besar menunjukkan perhatian yang mendalam pada Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan menatap kerumunan dan melambaikan tangannya. Keenamnya berubah menjadi 6 bintang yang berlari kencang dan menghilang di atas Xiao Fu. Pada hari ketiga keberangkatan Xiao Yan dari kota Jucheng, di sebuah istana yang terbakar dengan nyala api dan dipenuhi dengan aroma ramuan. Di belakang meja marmer putih, sesosok membawa tangannya, dan rasa penindasan yang kuat menyebar ke seluruh penjuru tubuhnya. Deretan orang yang berdiri di bawah sedikit terengah-engah. Menurutmu, Xiao Yan telah meninggalkan kota Jucheng? Suara samar terdengar, membawa posisi megah di posisi tinggi. Ya, Tuhan. Petik 2. Sangat bagus. Ambilkan saya tripod obat dan resep di tangannya. Kegembiraan yang tak terkendali dan keinginan samar tiba-tiba muncul dalam nada sosok itu. Bagaimana dengan Xiao Yan? Petik 2. Jika dia bekerja sama, dia akan menyelamatkan hidupnya. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Demon Emperor. Meskipun Kaisar Iblis belum menjadi iklim yang besar, itu tidak bisa diremehkan. Petik 2. Bagaimana jika dia melawan? Petik 2.